Oke, kamu sedang jatuh dari tebing. Entah bagaimana, kamu tidak tahu kalau dia punya pacar. Aduh, sialnya dirimu. Saatnya mencari solusi untuk masalahmu saat ini. Cobalah meraih apapun yang kamu lihat saat jatuh, entah itu semak, pohon, ataupun batu. Dengan begini, kamu membagi jarak jatuh yang tinggi menjadi beberapa jarak jatuh yang lebih pendek. Dengan tiap sanggahan baru, dampaknya di bawah akan berkurang. Jika dampaknya lumayan banyak terserap, artinya kesempatanmu untuk jatuh dengan selamat menjadi lebih tinggi. Dan kesempatan lain untuk cinta, tapi tidak dengan gadis tadi. Sama halnya jika kamu jatuh dari jendela gedung, cobalah mencari pegangan pada apapun dalam perjalananmu ke bawah. Pegangan ini mungkin tidak akan menghentikanmu, tapi setidaknya kamu punya sejumlah interval jatuh untuk membantu menurunkan kecepatanmu. Kanopi di bawah bisa menjadi penyelamat terbaikmu, tak peduli apakah bahannya terbuat dari plastik ataupun kaca. Ujung-ujungnya masih tetap akan sakit, tapi nyawamu tetap selamat. Mungkin. Kamu juga perlu sedikit menekuk lutut. Jika ditekuk, kakimu akan menyentuh tanah secara bersamaan dan konsekuensinya tidak akan terlalu parah. Saran lain yang aku punya adalah, kapanpun kamu sampai bawah, cobalah mendarat menggunakan ujung jari kaki dan jangan pernah mendarat dengan kaki lurus yang terkunci. Jangan lupa untuk menutupi kepalamu menggunakan lengan. Dengan begini, kamu tidak akan terbentur, tidak peduli kamu akan mendarat di beton ataupun di genangan lumpur. Pasir isap tidak seberbahaya yang ditampilkan di film. Jika kamu terjebak dalam pasir isap, aduh, sialnya dirimu. Pertama, tetaplah tenang, maka kamu tidak akan tenggelam lebih dari sepinggang. Singkirkan apapun yang membuatmu lebih berat, seperti sepatu, tas, dan bahkan pakaian. Goyangkan kakimu untuk menciptakan ruang bagi air, ruang ini akan membantumu untuk keluar. Lenganmu harus selalu terangkat, cobalah mengapung, tapi bukan menggunakan perut. Berjalanlah mundur dengan langkah kecil, langkah besar akan lebih berat, sehingga butuh waktu lebih lama untuk keluar. Saat kamu sampai di permukaan padat, silahkan berguling ke belakang dari pasir isap itu. Bertahan dari serangan hewan liar mungkin menantang, tapi bertahan dari kerumunan orang juga tidak kalah berbahaya. Kerumunan mungkin bergerak layaknya cairan, sehingga tidak membiarkanmu keluar dengan mudah. Jika kamu terjebak di antara ratusan orang, aduh, sialnya dirimu. Aturan nomor 1 adalah jangan berhenti. Berhenti adalah cara tercepat untuk jatuh. Jika kamu benar-benar sampai jatuh, buatlah kantong udara. Lenganmu harus diletakkan di atas wajah dan dadamu dalam posisi memeluk. Jika kamu berhasil tetap berdiri tegak, segera setelah kamu merasakan gelombang manusia datang, bergeraklah bersama mereka dan menyamping di saat bersamaan. Jika kamu tersesat di alam liar dan ingin memancing, kamu bisa menggunakan tap minuman kaleng. Bentuk menjadi kail, potong miring, dan kikis logamnya agar terlihat seperti kail sungguhan. Yang terpenting, buatlah ujung yang tajam. Kaleng juga bisa menjadi kompor darurat. Ambil kaleng minuman dan buatlah lubang dari samping. Masukkan kayu bakar ke dalamnya dan bakar. Kamu bisa menggoreng telur di atasnya. Benang gigi bisa sangat berguna untuk bertahan hidup di alam liar. Pertama, gunakan sebagai tali pancing bersama dengan kail tap kaleng tadi. Benang gigi juga bisa digunakan sebagai tali jemuran yang dibentangkan di antara dua pohon. Meski tipis, satu untai benang gigi dapat menahan hingga 2,2 kg. Kamu bisa membuat tombak dengan mengikat dahan panjang dan pisau menggunakan benang gigi ini. Benang gigi juga lumayan mudah terbakar, jadi jika kamu tidak punya kayu bakar untuk membakar kayu yang lebih besar, cobalah bakar sejumlah benang gigi. Selain itu, benang gigi juga bisa menjadi tali sepatu darurat yang kuat. Botol plastik biasa bisa menjadi tali yang sangat kuat jika kamu punya pisau yang tajam. Pertama, kamu perlu menemukan dahan kecil. Diameternya harus kurang lebih sama dengan botolmu. Buat irisan di tengah dahan, kemudian potong sedikit bagian dari dahan ini dengan ukuran cukup besar hingga bilah pisaumu bisa muat ke dalamnya. Potong leher atau bagian bawah botolmu dan buat potongan kecil di tepinya. Lebarnya tergantung lebar tali yang kamu inginkan. Taruh tepi botol di dalam celah tengah dan letakkan pisau di lekukan yang kamu buat dengan mata pisau mengarah ke celah. Mulailah tarik botolmu secara perlahan melewati celah ini, kamu akan melihat botolmu berputar. Saat berputar, pisaumu akan memotongnya menjadi tali. Kamu bisa memakainya untuk membangun gubuk karena bisa dipakai untuk mengikat dahan dan ranting dengan sangat baik.
Nah, manusia bisa bertahan hidup beberapa hari tanpa makanan, tapi tidak mungkin kita bisa bertahan hidup tanpa air. Air di alam liar terkadang nikmat, tapi jika merasa air itu tidak layak diminum, kamu mungkin memerlukan filter air darurat. Mulailah dengan membuat api. Air mendidih mungkin tidak cukup, jadi segera setelah abu apimu dingin, tumbuklah hingga menjadi bubuk. Jangan menggunakan arang yang kamu temukan secara asal di hutan, kamu tidak akan pernah tahu apa yang ada di dalamnya. Kemudian, kamu membutuhkan botol plastik, potong bagian bawahnya, dan buat lubang di tutupnya. Balikan, masukkan sedikit arang, 8 cm sudah cukup, dan tuangkan air melewatinya. Air yang menetes ini siap untuk diminum. Untuk menangkap sisa arang, bungkus tutup botolmu menggunakan selembar kain bersih untuk penyaringan ekstra. Oke, perutmu mulai keroncongan dan kamu mungkin perlu menyalakan api. Sayangnya, kamu tidak punya korek api kayu ataupun gas. Kosongkan kantongmu untuk memeriksa apakah kamu bisa membuat penyulut api darurat. Jika kamu punya baterai, mungkin baterai dari senter dan pembungkus permen karet, itu sudah cukup. Kamu perlu memotong selembar tipis pembungkus foil, tapi cukup panjang untuk menghubungkan kedua ujung baterai. Bagian tengah lembaran ini harus lebih ramping daripada ujungnya. Mendekatlah ke tumpukan rumput kering, ranting kayu kecil, atau bahkan kertas, apapun yang mau kamu gunakan untuk menyalakan api. Lembaran foil ini akan terbakar dalam beberapa detik dan membakar bahan yang kamu siapkan. Nyamuk sangatlah menyebalkan, dan di hutan jumlahnya banyak sekali. Kamu bisa membuat pengusir nyamuk sendiri untuk mengusir serangga berdengung ini. Yang kamu butuhkan hanyalah jeruk, lemon, atau buah sitrus lainnya yang mengandung minyak esensial. Kupas lemonmu dan gosok kulitnya langsung ke kulitmu, remas sedikit sebelumnya untuk mengeluarkan minyak esensial yang kamu butuhkan itu. Salah satu cara yang lebih berguna untuk mencegah gigitan nyamuk adalah menambahkan sejumlah kulit jeruk ke api unggunmu. Saat terbakar, minyak esensial ini akan terlepas dan menakuti serangga penghisap darah ini. Jika kamu ingin mengirim sinyal tanda kamu tersesat dan butuh bantuan darurat, tutupi 3 api kecil menggunakan tanaman hijau seperti rumput dan tutupi lagi dengan kain basah. Kepulan asap putih besar akan terbentuk, 3 kepulan berturut-turut berarti darurat. Dengan menambahkan sedikit minyak ke apimu, akan mengubah asapnya menjadi hitam. Jika kamu tidak punya minyak, gunakan kulit kayu sebagai gantinya. Ingat, makin tinggi tempatmu menyalakan api, artinya makin baik. Jadi, naiklah ke area yang mudah terlihat. Jika seseorang mengikat kedua tanganmu, aduh, sialnya dirimu. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menggerakkan pergelangan tangan untuk melonggarkan ikatannya. Biasanya, tali dapat dipotong dengan gesekan ke benda keras yang tajam. Jika kamu diikat menggunakan zip tie, coba saja memutuskannya. Kepalkan tanganmu, tekan buku jari kedua tangan, angkat tangan ke atas kepala, lalu turunkan dengan tajam. Tekanannya akan mematahkan zip tie ini. Kamu juga bisa mencoba melepaskan diri dari ikatan zip tie. Pertama, kepalkan tanganmu, pergelangan tanganmu akan membesar seperti ini sehingga memperlebar ikatan. Saat tanganmu dilemaskan lagi, ikatannya akan mengendur sehingga kamu bisa melepaskan diri. Selotip bisa dikunyah atau jika dibasahkan, selotip akan menjadi lebih lembut dan lebih mudah dilepas. Kamu bahkan bisa membasahinya menggunakan air liurmu. Menyeberangi arus air mungkin lebih berbahaya daripada kelihatannya. Saat menyeberang, pilihlah bagian yang lurus dan lebar. Sebelum masuk ke air, periksa apakah arusnya tidak terlalu cepat. Lempar ranting ke dalamnya, dan jika bergerak lebih cepat daripada kecepatan berjalan rata-ratamu, pertimbangkanlah untuk menyeberang di lokasi berbeda. Atau, kamu juga bisa mencari perahu yang ada di dekatmu. Untuk apa repot-repot berenang?